Hai guys. Jadi di hari ini kita mau membahas apa sih hari-hari libur yang ada di Jerman yang mungkin agak lumayan berbeda dari hari libur yang ada di Indonesia. Oke, penasaran kan? Kita mulai sekarang. Jadi kita hari ini akan membahas tentang hari-hari libur yang ada di Jerman, yang mana mungkin dirayain di Jerman tapi nggak dirayain di Indo, dirayain di Indo tapi nggak dirayain di Jerman, atau bahkan dirayain sama dua-duanya. Banyak banget perbedaan hari-hari libur di Jerman, terus cara mereka merayakannya gimana. Dan begitu, mari kita bahas. Pertama di bulan Januari. Tanggal 1 yaitu New Year's Day. Ini udah pasti dirayain di berbagai negara untuk memperingati tahun baru. Salah satu bentuk mereka merayakannya itu dengan membawa petasan, menonton petasan bareng-bareng. Beberapa orang Jerman mereka memilih untuk merayakannya bersama keluarganya, di rumahnya atau di restorannya. Terus mereka biasanya minum-minum bir kayak gitu, bapak-bapaknya. party. Terus sesuai pengalaman kita beberapa tahun lalu, kita merayakan tahun baru di Köln, yang mana itu posisi tamannya itu sebelah Rhein itu adalah sungai. Kita nonton petasan di situ, terus rame banget, seru banget, banyak anak muda yang datang itu dari berbagai negara, ada orang Jermannya, ada orang Internya, terus dari semua kalangan, anak muda, keluarga, bahkan kakek nenek pun mereka masih kuat untuk lihat petasan-petasan itu. Nah, untuk petasannya sendiri ini sebenarnya bukan di-provide dari pemerintah atau dari organisasi officially, tapi mereka bawa petasannya itu sendiri-sendiri. Mereka kumpul di satu titik dan nyalain petasannya itu bareng-bareng pada jam 11 menit ke 59. Ramai banget guys. Christmas itu kan deket banget sama hari New Year ya. Jadi mereka tuh kayak kalau udah Christmas tuh mereka pasti ngumpul-ngumpul bareng, makan-makan, ada acara makan-makannya sekeluarga besar gitu-gitu sih. Gitu-gitu. Next di tanggal 6 Januari juga ada hari raya di mana mereka dibilangnya itu Three Kings Day of the Feast of Epiphany. Jadi di sini dijelasin hari tersebut adalah hari perayaan besar umat Kristiani bersama dengan Paskah dan Natal. Ini menandai berakhirnya Natal secara resmi. Menurut tradisi Kristen, itu adalah hari ketika 3 orang bijak tiba di Bethlehem dengan membawa hadiah untuk bayi Yesus beberapa hari setelah kelahirannya. Karena Jerman tuh mayoritasnya itu tuh Katolik sama Kristen, jadi di sini tuh banyak banget hari-hari merayakan hari Kristen, Katolik, Easter, Paskah gitu-gitu, dan ini salah satunya. Next, oke, masuk ke bulan Maret. Tanggal 8 Maret ini termasuk International Holiday, yaitu International Women's Day, di mana kita seperti yang kita tahu memperingati hari wanita. Di Jerman sendiri disebut sebagai Weltfrauentag. Welt itu artinya bumi ya, dunia. Fraunya itu sebagai wanita. Tagnya itu hari Tag Day gitu. Jadi kalau disatuin sebagai International Women's Day. Hari itu diperingati pada tanggal 8 Maret setiap tahunnya. Ini adalah hari yang didedikasikan untuk menghormati pencapaian perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender. Di Jerman itu, masyarakatnya sendiri itu suka mengadakan acara, demonstrasi, dan diskusi untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan permasalahan yang mereka hadapi. Ini adalah waktu untuk bersatu dan mendukung pemberdayaan perempuan, seperti itu. Setuju. Nah, biasanya waktu tahun kemarin, biasanya di hari ini banyak para pria membeli paket bunga dan coklat untuk ngasih ke pasangannya. Next, selanjutnya ini balik lagi karena dominasi masyarakat di sini Kristen. Jadi pada Maret tanggal 29 itu ada hari Good Friday atau Jumat Agung. Di Jermannya sendiri disebut sebagai Karfreitag. Oke. Jadi basically
Jumat Agung adalah hari libur umum di setiap negara bagian Jerman yang memperingati penyaliban Yesus Kristus. Itu dirayakan hanya 2 hari sebelum Minggu Paskah. Next selanjutnya adalah pada tanggal 31 Maret itu ada Easter Sunday. Di Jermannya dibilang Ostersonntag. Oster itu artinya Easter dan Sonntag itu artinya hari Minggu. Jadi di hari sebelum Ostersonntag ini atau Easter Sunday, orang-orang mulai menghias taman-taman mereka, mulai dari ngasih nyimpen patung kelinci, terus banyak juga telur-telur yang mereka tuh suka hiasan. berburu ini, jadi nanti orang tuanya atau orang dewasanya gitu, mereka tuh kayak ngehias telur terus nanti diumpetin di taman-tamannya. Nanti anak-anaknya pada cari ini di mana sih, gitu, suka berburu gitu. Terus di supermarketnya juga mulai berbau Easter kayak banyak cake, cookies yang bentuknya kelinci, terus mereka jualan telur-telur yang dihias-hias, diwarna-warnain. Oh iya, yang di supermarketnya. Jadi di sini tuh dijual telur rebus, yang telur mateng gitu. Di sini supermarket di Jerman ini. Aku nggak tahu di Indonesia kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak begitu ramai. Tapi di sini tuh mereka tuh suka adalah jual telur mateng gitu, telur rebus di supermarket di sini. Aku banget deh kalau udah masuk Paskah gitu. Dan telurnya itu pun dia berwarna-warni juga guys. Ada juga yang dilukis, ada juga yang warnanya polos tapi warna ungu, pink, kuning gitu, lucu-lucu. Next, kita masuk ke bulan April. Mulai dari tanggal 1 itu ada hari Easter Monday atau dibilang Ostermontag. Ini hampir sama seperti hari sebelumnya, tanggal 31 Maret, Easter Sunday. Kalau tanggal 1 April ini dibilangnya Ostermontag. Oster artinya Easter dan Montag itu artinya Senin. Nah, ini tuh pasti terjadi setelah Jumat Agung dan Senin Paskah yang menandai kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini tuh jatuh pada tanggal yang berbeda setiap tahunnya. Dan juga banyak bisnis serta layanan toko-toko itu tutup di hari ini, pasti tutup. Semuanya tuh kayak full merayakan, semua orang tuh full merayakan hari ini gitu. Oh ya, extra information. Jadi di supermarket di Jerman ini, kalau hari libur, public holiday, terus hari Minggu, mereka semua tutup. Hanya beberapa supermarket dan tempat makan aja yang buka. Mungkin itu ada. Itu pun di kota gede. Ya, betul, di kota gede. Mungkin mereka punya izin tertentu yang mana memperizinkan mereka untuk buka di hari Minggu. Walaupun hari Minggu tuh nggak hari ini ya, nggak tanggal merah atau apapun, pokoknya hari Minggu setiap tahun hari Minggu gitu. Jadi kalian jangan coba-coba kalau di Jerman ke hari Minggu keluar untuk ke supermarket, mereka tutup semua. Next, di bulan April nggak begitu banyak hari libur, jadi selanjutnya hari masuk libur ke bulan Mei. Mulai di tanggal 1 Mei itu adalah hari Labor Day atau Tag der Arbeit, hari ini buruh. Betul. Hari buruh nasional. Oke, jadi intinya Hari Buruh yang juga dikenal sebagai Hari Buruh Internasional merupakan hari libur resmi di Jerman sejak tahun 1933. Namun, hari tersebut telah dirayakan oleh para pekerja Jerman selama beberapa dekade sebelumnya. Next, selanjutnya masih pada bulan yang sama yaitu bulan Mei, di tanggal 9 sepertinya ini hari International Holiday yang memperingati kenaikan Isa Al-Masih. Nah, hari ini adalah hari raya keagamaan yang dirayakan 40 hari setelah Paskah. Di Jerman hari ini juga diperingati sebagai hari ayah atau hari laki-laki karena pada abad 17 para ayah menerima hadiah setelah pada hari kenaikan gitu guys. Next, selanjutnya hari libur jatuh pada tanggal 20 Mei yaitu hari Whit Monday. Whit Monday ini juga dikenal sebagai Senin Pentakosta, dirayakan 50 hari setelah Paskah dan merupakan hari libur terakhir musim ini. Nah, hari ini itu dirayakan melalui festival musim semi khusus dan kebaktian gereja. Selanjutnya, hari libur terakhir di bulan Mei adalah jatuh di tanggal 30. Itu adalah hari Corpus Christi. Ini memperingati hari apa tuh? Nah,
Pesta Corpus Christi ini berlangsung selama 60 hari setelah Minggu Paskah dan dimulai pada paruh kedua abad ke-13. Pada hari ini, banyak orang Jerman menghadiri kebaktian gereja di mana perhatian khusus diberikan pada pemberkatan sakramen yang hanya terdiri dari roti atau wafer. Next. Nah, di bulan Juli itu nggak ada hari libur. Mereka cuma mengadakan hari libur di hari Minggu aja. Jadi kita lompat ke bulan Agustus. Pada tanggal 15 itu adalah hari Assumption Day. ini merayakan hari apa tuh, Kal? Nah, Assumption Day ini adalah hari penting dalam agama Kristen. Lagi, ini adalah pesta yang memperingati kepergian Maria dari kehidupan ini dan juga pengangkatan tubuhnya ke surga. Ini di Jerman, perayaan ini dirayakan oleh Saarland dan beberapa otoritas lokal di Bavaria. Next. Sayangnya di bulan Agustus itu cuman hari liburnya cuman pada tanggal 15 aja. Jadi sekarang kita selanjutnya September berarti Agustus ya, September nggak ada juga guys. Di September juga nggak ada hari libur. Jadi kita pindah ke bulan Oktober yang jatuh pada tanggal 3 hari libur nasional yaitu German Unity Day. Oke, jadi Hari Persatuan Jerman merupakan hari libur nasional penting di Jerman yang memperingati reunifikasi Jerman pada tahun 1990, khususnya ketika Republik Demokratik Jerman Timur bergabung dengan Republik Federal Jerman atau Jerman Barat. Seperti yang kalian tahu bahwa dulu itu Jerman ini juga histori sempat dibahas di buku sejarah kita sebagai warga Indonesia, sempat mempelajari bahwa Jerman itu ada bagian Jerman Timur dan Jerman Barat. Dan suatu hari mereka bersatu yang mana jatuh pada tanggal 3 Oktober. Next. Selanjutnya hari libur di Jerman adalah pada tanggal 31 Oktober yang mana merayakan Hari Reformation Day. Hari Reformasi adalah hari raya keagamaan Kristen Protestan di Jerman, dirayakan pada tanggal 31 Oktober untuk memperingati gerakan reformasi Martin Luther abad 16. Menurut sejarah, pada hari 31 Oktober ini di tahun 1517, Luther memakukan 95 tesisnya yang terkenal di depan pintu gereja, di mana ia mengungkapkan keprihatinannya atas korupsi di gereja Katolik Jerman. Wow. Di Jerman juga ada beberapa korupsi yang bisa ya. Next. Selanjutnya pada bulan November tanggal 1 ini merayakan hari All Saints Day. Di hari All Saints Day ini adalah hari libur umat Kristiani di Jerman yang didedikasikan untuk mengenang dan mendoakan orang-orang beriman yang telah meninggal. Selain kebaktian di gereja, masyarakat juga menyalakan lilin dan menghiasi makam orang yang mereka cintai dengan bunga dan karpet merah. Di Indo ada kan? Iya nggak ya? Hari Oh, berarti sepertinya orang-orang tuh datang berziarah. Ya, berziarah sih kita. Next. Masih pada bulan yang sama, yaitu pada bulan November tanggal 20, kita orang Jerman mengadakan Repentance Day. Dalam bahasa Indonesia itu, hari doa dan pertobatan diperingati pada hari Rabu terakhir sebelum bulan November. Dari tahun 1990 hingga 1994, hari tersebut merupakan hari libur umum bagi seluruh Jerman yang ditukarkan oleh rakyat Jerman dengan peningkatan asuransi kesehatan. Next. Bulan terakhir adalah bulan Desember. Kali ini hari liburnya rame banget karena merayakan Christmas Day yang mana jatuh pada tanggal 25 Desember. Ini juga sebagai international holiday di seluruh dunia. Semua negara merayakan. Jadi di sini banyak banget Christmas marketnya atau dibilang Weihnachtsmarkt. Satu kota itu bisa beberapa titik. Ini khusus biasanya di kota besar, salah satunya Köln. Itu ada beberapa Christmas market di beberapa titik.
Mungkin ada juga di kota kecil yang hanya di satu titik, dan itu mereka menawarkan banyak makanan, banyak games, terus minuman juga. Nah, balik lagi habitnya orang Jerman ini, mereka bergemar banget dengan bir. Jadi bir di mana-mana. Terus makanan Natal, makanan khas tradisionalnya Jerman. Terus ada juga jualan aksesoris kayak lampu hias untuk Natal, terus peralatan Natalnya sendiri, perhiasan Natal kayak pohon Natal, terus kan banyak perintilannya. Oh, BTW, bintangnya. pohon Natal di sini itu asli. Yes, Pohon bukan asli, plastik, ditebang. betul. Enggak yang plastik gitu kayak di Indo, enggak. Mereka Betul. langsung nebang Nebang, sendiri atau enggak beli di toko Supermarket. yang kecil itu mah. Tapi kalau yang di toko bunga yang depan rumah gue depan itu ada yang gedenya. Oh, berarti ada juga di toko bunga. Ya Mereka kayak toko jual juga. masuknya toko bunga lah, tapi mereka juga jualan pohon gitu. Oke, balik lagi ke Hari Natal. Hari Natal. Di sini orang-orang di hari Natalnya pada tanggal berapa tadi? 25 25 Desember libur. Jadi sepi, orang-orang benar-benar menikmati waktu dengan keluarganya di rumah mereka masing-masing. Dan itu sepertinya kurang lebih kayak lebaran juga, yang mana orang-orang datang ke rumah nenek kakeknya atau nenek kakek yang datang ke rumah anak-anaknya. Christmas marketnya sendiri ini itu udah mulai diadakan pada bulan awal Desember, udah dimulai diadakan di berbagai titik di Jerman. di setiap kota, dan dalam satu kota pun lebih dari satu titik Christmas marketnya. Setiap titik Christmas marketnya itu punya keunikannya sendiri-sendiri. Misalnya di titik ini ada games ice skating, terus di sini ada biang lala, terus di titik ini makanan, lebih fokus ke makanan, minuman, kayak gitu guys. Next. Oke, akhirnya kita sampai di hari terakhir, yaitu masih bulan Desember, jatuh di tanggal 26. Itu adalah Santo Stephen's Day or Boxing Day. Apa tuh? Jadi ini hari setelah merayakan hari Christmas. Boxing Day di Jerman dirayakan pada tanggal 26 Desember, hanya sehari setelah Natal. Hari ini juga disebut Hari Santo Stefan, yang merupakan martir Kristen pertama yang dihukum karena penistaan terhadap Musa dan Tuhan. Yeay! Jadi itu adalah hari-hari libur yang ada di Jerman, nggak jauh beda dari Indonesia ya, sebenarnya. ada persamaan, ada perbedaannya juga. Salah satu perbedaannya adalah sayangnya karena di sini dominasinya adalah orang Kristen dan Katolik, kita tidak merayakan hari Idul Fitri, Idul Adha, itu nggak ada guys. Oke, jadi sampai sini dahulu. Semoga video ini bisa bermanfaat dan informatif untuk kalian semua. Oke guys, thank you so for much watching. Tunggu Bye-bye. konten-konten Oh, kita belum. selanjutnya. Insya Allah. Oke, Oke, bye bye.